Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Abu Nawas mendengar cerita dari Abu Jahil tentang pekerjaan sehari-harinya, yaitu mencari ikan di sungai. Abu Nawas pun tertarik. Dia teringat hobi lamanya. Ternyata dahulu Abu Nawas biasa memancing di laut lepas yang memang cukup menyenangkan. Tanpa disengaja, saat hendak ke kampung sebelah, di perjalanan Abu Nawas bertemu dengan Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun langsung menghampiri Abu Jahil. "Abu Jahil, kamu kan biasa mancing. Sungai yang paling banyak ikan air tawarnya itu di mana?" tanya Abu Nawas. "Setahu aku, sungai yang selama ini aku sering mancing, yang banyak ikannya itu Sungai Pemali," jawab Abu Jahil. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas sudah tak sabar ingin segera memancing. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi melihat-lihat tepian Sungai Pemali. Ternyata tidak begitu jauh dari rumah Abu Nawas, hanya sekitar 2 km. Matanya tertuju pada tepian sungai. Ternyata banyak toko-toko yang menyediakan alat pancing. Seketika Abu Nawas menghampiri salah satu toko pancing tersebut. "Tuan, saya hendak membeli perlengkapan pancing," ujar Abu Nawas. "Silahkan tuan, apa saja yang dibutuhkan?" tanya pemilik toko itu. "Tolong dipilihkan perlengkapan alat pancing dari mulai joran, timah, senar, kail, dan umpannya, masing-masing 2 buah," ujar Abu Nawas. Pemilik toko pun segera mempersiapkan perlengkapan pancing dan segera memberikannya ke Abu Nawas. "Berapa harga semuanya tuan?" tanya Abu Nawas. 20 dinar, jawab pemilik toko tersebut. Singkat cerita, pemilik toko pun menceritakan keindahan Sungai Pemali. "Di Sungai Pemali ini banyak tempat yang bagus untuk memancing, apalagi sambil berperahu," ujar pemilik toko kembali. Mendengar hal itu, Abu Nawas semakin bertambah gairahnya untuk segera memancing. Setelah perlengkapan pancingnya sudah siap, Abu Nawas berjalan menuju sungai dan meminjam perahu milik penduduk di sekitar sungai. Perlahan-lahan Abu Nawas mendayung perahu itu menyusuri sungai. Ternyata benar, aku mendapatkan sensasi yang baru. Berbeda sekali rasanya dengan memancing di laut, gumam Abu Nawas dalam hati. Setelah menemukan spot yang bagus, Abu Nawas pun segera melemparkan pancing yang sudah dikasih umpan. Tanpa disangka, cuaca mendadak berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan suara geluduk menggema di seluruh penjuru. Abu Nawas merasakan kecewaan yang mendalam karena cuaca buruk ini. "Aduh, sialan, belum juga dapat ikan, sudah mau turun hujan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak lama kemudian, hujan deras turun disertai petir yang menggelegar. Abu Nawas yang kebingungan mencari tempat berteduh. Seketika Abu Nawas melihat sebentuk asap tipis mengepul dari tempat sunyi di salah satu tepian sungai. Abu Nawas pun segera mengarahkan perahunya ke arah tepian sungai, di mana asap itu muncul. Ternyata Abu Nawas melihat seorang wanita cantik sedang membuat unggun di tepian sungai dan menjerang kuali di atasnya. Sebenarnya ini pemandangan biasa di pedesaan, namun bagiku terasa aneh karena tempat ini jauh dari perkampungan, gumam Abu Nawas dalam hati sambil sedikit takut. Di sekitarnya berdiri deretan pohon besar dan semak belukar yang rapat. Sepertinya tempat ini adalah kebun orang yang sudah lama sekali tak terurus. Mengapa ada perempuan secantik ini sendirian di tempat yang sunyi ini, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas yang penasaran segera menepikan perahunya dan berjalan naik ke darat dan mendekati perempuan itu. Terlihat dari dekat, perempuan itu ternyata masih belia, mungkin usianya belum genap 20 tahun. Kebeliannya itu tersirat dari wajahnya yang masih tampak remaja. Rambutnya yang hitam legam terurai dan perawakannya yang ramping. Ia memakai baju kurung berwarna putih kusam dan berkain sarung, membuatnya kelihatan seperti perempuan tua. Pakaiannya mengingatkan pada perempuan zaman dulu, seperti yang kulihat pada foto-foto lama, ujar Abu Nawas. "Hai, saya hanya mampir untuk berteduh sebentar," ujar Abu Nawas. Wanita itu hanya diam, hingga Abu Nawas pun ragu, apakah wanita ini mengerti ucapanku atau tidak. Gerutu Abu Nawas dalam hati. "Ikannya dapat tuan." Tiba-tiba wanita itu bersuara. Suaranya lirih hampir tak terdengar. "Ikannya belum dapat, baru melempar kail, hujan sudah turun," ujar Abu Nawas. "Tuan, ini waktu sudah hampir maghrib. Sebaiknya Tuan istirahat saja di rumah saya.
Rumah saya tidak jauh dari sini, ada di kampung sebelah, ujar wanita itu. Abu Nawas pun diam sejenak. Jika aku pulang, aku harus mendayung perahu lumayan jauh, sedangkan hujan masih lebat. Bagaimana jika nanti di tengah perjalanan tiba-tiba sungai banjir? Pikir Abu Nawas dalam hati. Seketika, tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun menerima tawaran wanita itu. Diajaklah Abu Nawas ke kampung wanita cantik itu. Sesampainya di sana, Abu Nawas terheran-heran. Kenapa di tengah hutan ini ada kampung dengan penduduk yang lumayan banyak? Pikir Abu Nawas dalam hati. Tuan, kenapa bengong? Silakan masuk, Tuan, ajak wanita itu dengan senyum manis. Di rumah wanita itu, dia disuguhi teh hangat dan makanan lezat. Suasana hangat dan ramah membuat Abu Nawas merasa sangat nyaman. Dengan sifat humorisnya, dia mulai melontarkan lelucon kepada wanita tersebut. Kenapa ikan tidak pernah bersekolah? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Wanita itu mengerutkan dahi penasaran. Kenapa, Tuan? Karena mereka sudah pandai berenang, jawab Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. Wanita itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya menjadi semakin akrab dan menghabiskan waktu berbincang hingga malam tiba. Hujan yang semakin deras membuat wanita itu menawarkan Abu Nawas untuk menginap di rumahnya. Tuan, malam ini sudah larut dan hujan semakin deras. Tuan bisa istirahat di ruangan tamu, kata wanita itu dengan ramah. Abu Nawas yang merasa sangat lelah menerima tawaran itu dan segera tertidur di ruang tamu. Namun sebelum tidur, dia memperhatikan wanita tersebut pergi entah kemana. Karena terlalu lelah, dia pun segera terlelap. Pagi harinya, Abu Nawas terbangun dalam keadaan linglung. Dia merasa ada yang aneh dengan tempat dia berada. Tiba-tiba Abu Jahil yang kebetulan hendak memancing menemukannya sedang tertidur di antara semak-semak. Abu Jahil sempat mengira Abu Nawas pingsan. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Abu Jahil dengan kaget. Abu Nawas yang masih linglung bercerita tentang kejadian semalam. Bagaimana dia tidur di rumah seorang wanita desa dan dijamu makan enak sampai dia tertidur lelap. Mendengar cerita itu, Abu Jahil pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu baru saja dijailin oleh jin. Desa ini memang terkenal dengan mitos kampung jin, kata Abu Jahil sambil terus tertawa. Abu Nawas yang baru mendengar cerita tersebut langsung terdiam bengong. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia yang menjadi korban kejahilan. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama-sama, menyadari bahwa betapa lucunya kejadian yang baru saja dialami oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas mendapat ujian dari jin. Tak hanya cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat Raja Harun al-Rasyid semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka kaum jin. Abu Nawas memang selalu berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat ingin menguji Abu Nawas. Apakah benar-benar jujur, apakah tidak? Apakah Abu Nawas lulus dalam kejujuran itu? Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kisah, keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijualnya ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Karena kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut lantas membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk pulang. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki tua berbaju merah.
Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan bersedih?" tanya jin itu. "Iya kek, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh, begitu. Tenang, saya akan bantu mengembalikannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Hai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. Bukan itu kapak saya. Kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Nah, iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu pun kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas seorang yang jujur. Jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kau mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu aku akan memberikannya kepadamu. Meskipun aku tahu kamu berbohong, akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu-kayu untuk aku jual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran, seolah-olah jin tidak percaya. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan haknya aku dan membuatku bersikap jujur," tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum, jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Oke, karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, wahai Abu Nawas, maka ketiga kapak ini akan aku berikan kepadamu." Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak, kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur apa yang ia punya. Di esok harinya, ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas tersebut mengamati gerak-geriknya. Dalam hati jin itu berkata, "Abu Nawas memang manusia yang jujur, tidak tergoda oleh harta." Puji jin tersebut. "Tapi bukankah laki-laki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas," ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapat istrinya yang sedang menyuci pakaian. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu bakar yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang.
tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas pun menjadi panik. Ia mencoba mencari ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau bahkan sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik Abu Nawas. Dengan menyamar sebagai kakek tua dengan baju yang sama, baju merah. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua itu. "Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek itu melanjutkan. "Tentu saja, saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kampak hilang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin mengujiku lagi, pikir Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, mau ditolong? Kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku," ajak kakek tua itu. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama seorang wanita cantik jelita, laksana putri kerajaan. "Hai Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua itu. Abu Nawas memandang wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar menjadi kakek tua tampak marah. "Kamu bohong Abu Nawas. Aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur gara-gara wanita. Dasar buaya darat," ucap kakek tua penuh emosi. "Tenang dulu, kek, jangan emosi begitu. Sebenarnya aku tahu itu memang bukan istriku. Tapi kakek ingatkan tempo hari ketika kakek membantuku mengembalikan kapak. Nah, dari itulah kalau aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu kepadaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang menjadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, kerjaanku adalah penebang kayu dari hutan. Pinggangku sering sakit dan tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah aku cepat-cepat mengakui wanita itu adalah istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi kamu juga cerdik Abu Nawas." Jin yang menyamar menjadi kakek tua tersebut kemudian menghilang seketika. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mimpi indah selalu mencertai Anda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.